Mungkin karena penantian yang lama atau mungkin karena pengalaman yang mengajarkan, pemimpin ibu kota harus seorang jawara. Sehingga pemilihan kepala daerah ibu kota Indonesia kali ini seperti pilkada rasa pilpres. Tokoh-tokoh politik besar turun gunung, bahkan ada yang menganggap rivalitas ketua umum partai-partai besar begitu terasa di pilkada DKI kali ini. Tidak hanya dukungan, sampai-sampai diantarkan untuk mendaftar. Bahkan saking sulitnya untuk menghadirkan jawara yang siap bertarung, salah satu calon kepala daerah pun dipilih di menit terakhir dan dianalogikan seperti calon gubernur yang muncul dari langit. Sebelum terlanjur berpikir pertarungan para jawara ini demi harga diri partai, mari kita bersihkan pikiran dan hati dan yakin bahwa jawara yang terpilih sebagai orang nomor 1 DKI nanti adalah dia yang memang telah dinanti. Dia yang mampu memimpin kota Jakarta hingga dapat berkembang dan bersaing. Dia juga yang mampu membuat warga Jakarta dapat terpenuhi semua kebutuhannya dan menjadi layak huni. Tapi ingat, di antara gemerlap perang bintang langit di Jakarta, kita, para warga, adalah penentu utama. Kita yang memilih mereka dan pilihan kita sebagai warga yang cerdas dan positif berpikir tercipta dari pertimbangan, kesadaran, dan keyakinan bahwa Jakarta akan lebih baik di masa depan. Mas Kodari, seberapa besar pengaruh dari sosok Ibu Megawati, Pak SB dan juga Pak Prabowo untuk ketiga pasangan calon pilkada DKI Jakarta ini? Saya kira di antara tiga calon ini, faktor tokoh di belakangnya itu paling besar pada sosok Agus Harimurti Yudhoyono. Pertama tentu saja karena beliau adalah anaknya Pak SBY. Pak SBY mantan presiden 2 kali. Dan Pak SBY ini saya sering bilang, itu suhunya pencitraan. Ya, jadi beliau ini yang paling jago melakukan pencitraan. Kalau ini saya harus langsung tanggapi karena saya kira. Maksud saya begini, positif. Terpilih 2 kali, nggak mungkin presiden itu terpilih tanpa pencitraan. Dalam pengertian yang positif ya, bukan pengertian negatif ya. Tapi harus saya sampaikan bahwa Agus adalah Agus, SBY adalah SBY. Tidak bisa juga, yang namanya Ibu Megawati itu tidak bisa lepas dari nama Soekarno. Iya. Tapi saya kira yang soal pencitraan itu saya kurang sependapat karena AHY sendiri saya kira karakternya berbeda dengan karakter ayahnya. Saya mau bilang begini, sebetulnya Pak SBY bisa membantu strategi membangun popularitas seorang AHY. Kan harus diakui bahwa AHY ini adalah calon last minute kan, mendadak calon kan. Bagaimana dalam waktu yang begitu singkat bisa melejit seperti meteor. Kalau tadi hasil surveinya bagus kan, ya berarti kan strateginya jalan dong. Kalau bapaknya bukan Pak SBY belum tentu kan. Itu positif. Sikapi tadi yang Mas Kodari bilang ya. Ini kalau kita bicara pencitraan kan, lagi-lagi kan ini kan sebuah kontestasi politik kan yang sebetulnya banyak faktor gitu ya. Tapi kita lihat kalau calon kita Ahok Jarot ini tidak melihat itu sebagai hal yang harus dibesar-besarkan. Jadi figur Ibu Mega bisa dikesampingkan? Ya, saya pikir bukan dikesampingkan, itu menjadi bukan fokus kepada pencitraannya, tapi fokus kepada kinerjanya dan track record-nya. Kan Ahok itu sudah terbukti pemimpin wilayah, pemimpin DKI. Dan seorang incumbent yang sudah membuktikan kerjanya kepada masyarakat DKI. Walaupun memang program-programnya cenderung tidak populis ya. Tapi justru itu dilihatlah konsistensi Ahok dalam membangun komitmen ya kepada masyarakat, bahwa yang penting itu adalah kinerjanya. Bagaimana Ahok itu berkomitmen memenuhi kepentingan masyarakat DKI bukan dengan pencitraan-pencitraan. Nah, kalau kita lihat calon-calon yang lain saya tidak tahu siapa, tetapi kalau misalnya ada aspek-aspek pencitraan yang menjadi prioritas, saya pikir itu mungkin merupakan hal yang mungkin tidak kondusif ya untuk pilkada DKI kita. Saya kira keliru kalau misalnya menganggap bahwa pencitraan yang menjadi perhatian kami misalnya untuk AHY dan Mpok Sylvie yang justru menjadi fokus kami adalah soal pembangunan itu mestinya untuk manusia dan penyerapan anggaran, jangan lupa soal kinerja. Kalau kita mau bicara kinerja pada masa Pak Ahok itu penyerapan anggaran di DKI itu paling rendah, kemudian juga indeks kemiskinan itu meningkat,
dan juga angka pengangguran juga meningkat. Kalau kita mau melihat itu sebagai Oke, kinerja, kalau kita masih mau poin. melihat data ya, menanggapi tadi Mbak Milda tadi. Itu salah satu. Kalau kita lihat pembangunan manusia ya tadi Mbak Ya. Milda, kita tentu melihat bahwa bagaimana Ahok itu merelokasi katanya tadi kan ada banyak Penggusuran atau relokasi yang dilakukan oleh Ahok. Karena yang benar ada itu masyarakat-masyarakat adalah yang kota-kota. dipindah ke rusun-rusun yang layak, rusun-rusun yang tertib, sistemnya bagus, dan masyarakat di sana mayoritas yang sudah pindah itu happy. Begitu ditanya bagaimana kondisi di tempat yang baru, nggak ada masalah. Tapi ada yang bilang jauh dari tempat tinggal asal, Ya, pendidikan mungkin yang belum itu bisa mungkin itu pun hanya 1% dari dipenuhi. sekian banyak, hanya minoritas yang melihat itu sebagai kesulitan ya. Tetapi mayoritas kalau kita survei, kita lihat datanya, kalau mungkin Mbak Thomas datang kepada masyarakat yang memang sudah direlokasi, mereka tidak ada masalah. Dan kedua, kalau kita lihat soal anggaran tadi, oke memang betul dibilang mungkin serapannya rendah, tetapi jangan lihat sebagai satu kasus saja. Kita lihat pembangunan secara seutuhnya. Yang saya pikir ini perlu dipahami juga oleh masyarakat DKI, perlu dipahami juga oleh para elit kita, dan juga perlu dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Karena bagaimanapun juga pembangunan di DKI itu kan tentu banyak tantangannya, ya kan? Kita melihat DPRD DKI yang menjadi mitra kerja Ahok juga kadang-kadang mempersulit, ya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari satu sisi saja bagaimana gubernur itu mengalami kesulitan, tetapi kadang-kadang juga dihambat oleh DPRD DKI yang cenderung katanya itu tidak pro rakyat dan kadang-kadang menyulitkan Pak Gubernur untuk bisa bekerja begitu. Baik, saya berikan kesempatan kepada Mas Agung. Bagaimana Anies Sandi? Seperti Pak Anies ini kalem nih, Pak Iya. Anies kalem. Seberapa besar peranan Pak Prabowo untuk popularitas kedua pasangan ini? Kalau kita lihat komposisi dari Mas Anies dengan Bang Sandi itu jauh dari figur Pak Prabowo, meskipun Bang Sandi itu adalah kadernya Pak Prabowo di Gerindra gitu ya. Mas Anies sendiri mungkin tidak terlalu dekat ya dengan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo mengakui ya kapabilitas dari Mas Anies. Bahkan di 2014 pun juga berseberangan. Berseberangan, betul. Jadi kalau dikatakan bahwa ada Pak Prabowo di belakang, ya memang ada, tapi sejauh mana kemudian bisa mempengaruhi program-program dan konsistensi dia, itu tentu harus dicermati kembali. Saya ingin katakan begini tentang masalah pembangunan di DKI. Kita lihat bahwa survei-survei yang dilakukan, itu ada satu hal yang perlu kita lihat dengan cermat ketika misalnya petahana itu yaitu memperoleh tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, ya, dan itu relatif dia stabil, ya, tapi di dalam elektoral ya itu terlihat ada penurunan. Nah ini ada pertanyaan kenapa itu? Jadi masyarakat DKI ini sebenarnya tidak hanya melihat kinerja sebenarnya untuk memilih seorang pemimpin. Karena pemimpin itu bukan hanya membangun gedung-gedung, bukan hanya membangun sungai, kemudian bikin rusun, bukan hanya itu. Tapi pemimpin itu adalah memimpin masyarakatnya supaya bahagia. Baik, silakan dijawab. Nah, manusiawi itulah. Sebentar, saya masih ingin melanjutkan, mendalami lagi. Bagaimana kemanusiaan itu juga harus kemudian dikedepankan. Jadi jangan sampai kemudian pembangunan fisik bagus, kinerja bagus, tapi manusiawi. Manusiawi itu ada 3 sebenarnya. Bagaimana pikirannya, kemudian fisiknya, dan juga hatinya. Ya. Kalau kita lihat, saya sepakat soal ini. Yang menjadi persoalan adalah how to execute. Itu poin yang kami inginkan ke depan. Jadi bukan hanya seperti yang dicita-citakan, misalnya 2012 ada yang janji kampung susun dan seterusnya, yang terjadi sebaliknya dan seterusnya. Jadi kami akan fokus pada how to execute. Baik, kita berikan hak jawab pada Mas Yeri. Silakan Mas Yeri, singkat ya. Jadi memang kita lihat ini tadi yang Mas bilang bahwa tidak hanya soal kinerja ya, tetapi juga soal tingkat kepuasan masyarakat. Lalu disinggung soal tingkat elektabilitas itu cenderung menurun katanya begitu ya menurut survei. Ya memang tadi seperti saya bilang di awal bahwa ketika sudah ada calon lain, Mas Agus dan Mas Anies ya tentu jadi terbelah kan itu pasti. Pasti ada lagi masyarakat-masyarakat yang memang sudah menjadi pemilih mereka atau mungkin akan memilih mereka. Itu saya pikir wajar saja. Yang tadinya memang Ahok tinggi menjadi agak sedikit menurun karena dibagi menjadi 3 calon. Tapi itu pun tetap dibagi 3 calon, Ahok tetap yang tertinggi di antara dua yang lain. Nah, terus kedua kalau kita melihat soal execute tadi yang dibilang Mbak itu bahwa selama ini terbukti Ahok mampu mengeksekusi. Ya bahwa memang cara-caranya itu harus tegas, harus keras ya, tetapi selama itu sesuai dalam koridor undang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku, ya kita juga harus konsisten. Bagaimanapun juga peraturan itu harus ditegakkan. Kadang-kadang masyarakat kalau tidak mau taat peraturan, kita juga harus memberitahu kepada masyarakat. Saya ke Mas Kodari dulu sebentar. Pergub sendiri tanpa dikonsultasikan dengan DPRD. Kalau kita lihat dari perolehan suara elektabilitas pasangan 3 pasangan calon ini, apakah bisa dipastikan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran?
kecenderungannya memang akan 2 putaran. Begitu 3 pasang kan suara akan terbelah Betul. 3. Tetapi tentu saja kita harus lihat data ya. Tidak bisa dipastikan, tapi punya kecenderungan ke arah sana. Yang jelas buat saya sih 3 kandidat ini, triple A ini ya, Ahok, Agus dengan Anies ini, semuanya ini kategorinya itu bisa kita katakan punya kompetensi ya. Dari segi pendidikan, dari segi wawasan. Nanti kalau mereka terpilih salah satu, perbedaannya memang lebih kepada prioritas dan barangkali gaya memimpin barangkali. Nah, seberapa jauh prioritas dan gaya memimpin itu akan berpengaruh terhadap pembangunan Jakarta. Baik, singkat saja Memang pada aspek itu Ahok dalam tanda kutip orang sudah lebih tahu gitu. Orang Baik. mungkin punya pertanyaan kayak kalau gayanya Pak Anies bagaimana ya kira-kira begitu. Kalau gayanya Pak Agus Udah kebaca, ya? bagaimana ya kira-kira. Kalau begitu. untuk 2 putaran siapa yang akan berpeluang maju ke Belum putaran kedua? bisa. Too soon to tell. Ya. Baik. Ah. Baik Mas Jerry, terima kasih. Mas Agus, terima kasih. Mbak Ima, terima kasih. Mas Surya juga terima Baik. kasih atas waktunya. Dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kita dalam Talk to Anyus untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.